Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya di rumah aja dan jangan lupa jaga kesehatan. Baik, pembahasan kita pada hari ini adalah tentang interaksi sosial. Apakah kamu pernah memperhatikan interaksi antar tetangga di lingkungan sekitarmu? Ya, itu merupakan salah satu contoh interaksi sosial. Lalu, adakah orang yang dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain? Tentu tidak ada, bukan? Karena setiap makhluk sosial saling membutuhkan individu lainnya. Baik anak-anak, di sini saya akan menyampaikan 3 tujuan dari pembelajaran materi kita pada hari ini. Yang pertama, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, mendeskripsikan syarat interaksi sosial. Dan yang ketiga, dapat mengklasifikasikan bentuk-bentuk interaksi sosial. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan sosial yang berkaitan dengan hubungan antar individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Proses sosial yaitu merupakan hubungan yang saling mempengaruhi antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Ini merupakan contoh dari interaksi sosial. Cara-cara terjadinya interaksi sosial. Menurut Gilin, interaksi sosial terjadi ketika memenuhi 2 syarat, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Untuk kontak sosial sendiri, pada dasarnya adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain. Hal tersebut merupakan awal terjadinya interaksi sosial, di mana masing-masing pihak saling berinteraksi meski tidak harus bersentuhan secara fisik. Sederhananya, kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Kontak sosial juga dibedakan menjadi 2 nih. Ada kontak sosial secara langsung atau primer, ada juga kontak sosial secara tidak langsung atau sekunder. Untuk kontak sosial secara langsung, itu merupakan hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok yang terjadi secara fisik, face to face, misalnya berbicara dan juga berjabat tangan. Untuk kontak sosial secara tidak langsung, itu merupakan hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok, tetapi melalui perantara nih, seperti berkomunikasi melalui media, seperti telepon, chatting, ataupun menyampaikan pesan lewat orang lain. Selanjutnya ada komunikasi. Jika kontak sosial adalah suatu cara dalam berinteraksi sosial, maka komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya saling memengaruhi antara keduanya. Komunikasi dapat dibedakan menjadi 2. Ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi secara lisan maupun tertulis seperti berbicara dan surat menyurat. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini merupakan bentuk komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol atau gestur tubuh, seperti menyapa teman dengan cara melambaikan tangan. Bentuk-bentuk interaksi sosial terbagi menjadi 2, dan di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai proses-proses asosiatif. Proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama di sini sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama.
Kemudian yang kedua ada akomodasi. Akomodasi di sini sebagai suatu proses yang menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Yang terakhir, asimilasi. Asimilasi di sini merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses-proses disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses ini terjadi atas 3 bentuk, yaitu kompetensi, kontravensi, dan pertentangan. Yang pertama, ada kompetensi atau persaingan. Kompetensi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Yang kedua, ada kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Yang ketiga, pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Demikianlah materi kita pada hari ini mengenai interaksi sosial. Kemudian simaklah pemaparan tugas berikut ini.